Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan di ajaran baru 2022-2003. Perlu ketahui anak-anakku semuanya, kalian sudah menuju atau sudah naik ke kelas 9, yang mana pada kelas 9 ini nanti kalian akan mempelajari bab tentang PKN, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan selama liburan kemarin kalian masih diberikan satu kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan aktivitas seperti biasa lagi, dan tepat di bulan Juli ini kalian sudah masuk ke pembelajaran yang baru untuk kelas 9. Anak-anakku semuanya, untuk bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, nanti yang akan kita pelajari diantaranya adalah kita hendaknya mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air kita sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang berikutnya, kita mengamati dinamika yang terjadi dalam suatu masyarakat, terlebih mengenai praktek ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang berikutnya yang kita pelajari lagi nanti adalah tentang merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Anak-anakku semuanya, tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, nanti kita bisa lihat ada 4 masa, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Baik anak-anakku semuanya, kita nanti mempelajari untuk yang masa pertama atau masa awal kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari tahun 1945 sampai 1959. Di mana pada masa ini Pancasila mendapatkan suatu tantangan yang banyak sekali dari berbagai pihak, terutama dari seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat kita Indonesia sendiri juga ada yang belum bisa menerima secara utuh kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan ada yang ingin menggantikan Pancasila itu sendiri dengan ideologi yang lainnya. Itu pada masa awal kemerdekaan. Akan tetapi anak-anakku semuanya, upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI diawali kemerdekaan di sejumlah tempat, yaitu banyaknya pemberontakan di berbagai tempat, ada diantaranya pemberontakan PKI, ada pemberontakan DI, TII di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah, ada APRA juga, ada pemberontakan RMS. Jadi upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain ternyata di beberapa wilayah Indonesia cukuplah banyak, bahkan ada yang kepengen memisahkan diri dari Indonesia, atau kata lainnya adalah kepengen mendirikan negara sendiri. Itu anak-anakku semuanya di awal kemerdekaan. Baik, kita lanjut lagi anak-anakku semuanya. Tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, tadi yang pertama adalah awal kemerdekaan. Kita lanjut nanti untuk yang kedua, yaitu pada masa Orde Lama, di mana pada masa Orde Lama ini penerapan Pancasila cenderung diarahkan sebagai ideologi yang liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas nasional Indonesia pada waktu itu. Terlaksananya pemilihan umum pertama di Indonesia ini menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia walaupun baru merdeka, ternyata di situ sudah punya keinginan bahwa tentang pemilu itu adalah satu hal yang sangat penting untuk bisa menentukan arah
kemana negara ini akan dilanjutkan. Paling tidak adalah dengan pemilu yang pertama ini, yaitu memilih presiden. Yaitu pada tanggal 25 September 1955. Ini merupakan pemilu yang pertama di Indonesia, yang mana dalam pemilu itu menghasilkan hasil yaitu terpilihnya 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR, dan pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstitusi atau konstituante dengan jumlah 550 orang. Anak-anakku semuanya, kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa pada tahun 50 sampai 59. Di sini muncul sejumlah berbagai pemberontakan yang bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI, yaitu sebagai berikut, diantaranya tadi walaupun sudah Pak Guru sampaikan, tapi di sini akan lebih terperinci lagi, yaitu yang pertama adanya pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, ada juga di Kalimantan, dan juga ada juga di Aceh. Kemudian ada pemberontakan PRI dan juga Permesta, di mana sebagian pihak menyebut pada masa 59 hingga 66 sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, walaupun tadi sudah ada pemilu. Namun, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden, di mana seluruh keputusan dan pemikiran pemerintah negara berpusat pada pimpinan negara, yang pada waktu itu dipegang oleh Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Hal ini dilakukan karena banyaknya gerakan separatisme, yaitu suatu gerakan yang menginginkan memisahkan diri dari Indonesia, atau dengan kata lain hendak mendirikan negara sendiri. Kita ambil satu contoh, diantaranya adalah RMS, Republik Maluku Selatan, ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ada juga Gerakan Papua Merdeka, yang semuanya itu adalah gerakan separatisme yang benar-benar kepengin memisahkan diri dari Indonesia. Dalam hal ini yaitu kepengin mendirikan negara baru. Beberapa penyimpangan di masa Orde Lama, diantaranya ini di masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu diantaranya satu, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang harusnya presiden adalah 5 tahun. Yang kedua, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Ini merupakan penyimpangan juga di masa Orde Lama. Padahal ini DPR sebagai Dewan Perwakilannya Rakyat. Di situ kepengin dibubarkan. Yang selanjutnya anak-anakku semuanya, yaitu penyimpangan presiden membentuk MPRS, yang anggotanya terdiri dari DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan, yang seluruhnya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini diantaranya penyimpangan-penyimpangan di masa Orde Lama. Anak-anakku semuanya, masa Orde Lama ini juga terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI, yang tepatnya adalah 30 September 1965, di mana PKI berusaha merebut kekuasaan yang disertai dengan pembunuhan 6 perwira tinggi dan juga seorang ajudan Jenderal A. Nasution, tepatnya di Desa Lubang Buaya. Ini pemberontakan atau yang terkenal dengan kasus Lubang Buaya. Ini jelas-jelas semuanya memang kepengin menggantikan yang tadinya adalah ideologi Pancasila, kepengin jadi ideologi, kalau di PKI ini berarti ideologi komunis. Anak-anakku semuanya, pada tanggal 12 Januari 1966 juga terjadi demonstrasi, di mana mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntunan, dan juga demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat, atau dengan yang terkenal itu adalah Tritura. Tuntutan tadi diantaranya
Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Jadi PKI setelah menculik beberapa jenderal, itu dari Tritura menghendaki untuk dibubarkan. Yang kedua, Trituranya, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur PKI. Jadi jangan sampai ada dari unsur PKI masuk ke kabinet. Dan juga turunkan harga. Pada waktu itu memang melonjak yang namanya harga-harga. Maka di situ tuntutannya adalah minta untuk diturunkan harga-harganya. Kemudian tadi adalah tentang masa Orde Lama. Jadi sekali lagi anak-anak semuanya, tadi yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, kemudian yang kedua masa Orde Lama, dan yang ketiga sekarang kita ke masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini diawali dari tahun 1966 hingga 1998. Ini disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 45 secara murni dan konsekuen. Di sini juga terjadi pergantian presiden, yaitu dari kepemimpinan yang tadinya oleh Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Jadi intinya di masa Orde Baru ini, yang tadinya berbagai permasalahan di Orde Lama itu banyak, yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 45, makanya di masa Orde Baru ini memang menghendaki atau menginginkan yaitu penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, memang itu yang harusnya dilaksanakan. Sedikit penjelasan dari masa Orde Baru. Orde Baru merupakan sebuah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal kelahiran Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yang terkenal dengan Perintah 11 Maret. Orde Baru berlangsung pada tahun 66 hingga 98. Dalam Orde Baru, perekonomian Indonesia terjadi perkembangan yang pesat sekali, walaupun terjadi korupsi kolusi, nepotisme secara besar-besaran di Indonesia. Tetapi melihat ekonomi memang cukup meningkat dibanding di masa Orde Lama. Kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut. Di antaranya satu rencana pembangunan 5 tahun atau terkenal dengan Repelita. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi tingginya inflasi, rendahnya pendapatan per kapita dari penduduk Indonesia yang hanya mencapai $70 saja, dan hancurnya sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Soekarno. Pada Repelita 1, tumbuh ekonomi di Indonesia naik rata-rata 3%, menjadi 6,7% per tahun. Pendapatan per kapita pun meningkat, dan inflasi ditekan menjadi 47,8%. Kemudian anak-anakku semuanya, di sektor swasembada beras, pemerintah Orde Baru memang menitikberatkan pengembangan sektor pertanian karena sektor pertanian dianggap sebagai prasyarat utama atas kestabilan ekonomi dan juga politik. Jadi lebih menuju kepada bidang pertaniannya untuk Indonesia, apalagi kalau kita kenal ya bahwa Indonesia ini negara agraris, yang mana negara agraris ini berarti lebih cenderung kepada negara pertanian. Baik, kita lanjut lagi anak-anak semuanya. Kita lihat, meskipun di satu sisi Orde Baru ini meningkatkan perekonomian yang cukup drastis dibanding di masa Orde Lama, tetapi di masa ini juga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang diantaranya satu, misalkan maraknya terjadi KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di pihak pemerintahan. Yang kedua, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara merata, sehingga terjadi kesenjangan pembangunan antara daerah dan daerah perkotaan. Yang lebih maju yaitu biasanya di daerah perkotaan. Yang ketiga, terjadinya beberapa pemberontakan diakibatkan ketidakpuasan dari tiap-tiap daerah atas kesenjangan pembangunan. 4. Terjadinya kecemburuan sosial antara penduduk pribumi dengan para imigran.
yang datang karena imigran diberi tunjangan yang lebih besar. Yang kelima, terjadinya pelanggaran HAM, hak asasi manusia dari berbagai etnis pendatang di Indonesia. Yang ketujuh, tidak adanya kebebasan berpendapat. Yang kedelapan, tidak adanya kebebasan dalam kebijakan pers. Itu diantaranya yang masuk pada penyimpangan-penyimpangan di masa pemerintahan Orde Baru. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai dari tahun 98 hingga sekarang. Dimulai dari 98 hingga sekarang. Dan pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Jadi reformasi ini diawali dengan berhentinya atau mundurnya Presiden Soeharto sebagai presiden. Pembahasan dari masa reformasi ini bahwa reformasi merupakan sebuah perubahan yang dilakukan secara drastis, yaitu untuk melakukan perbaikan baik itu di bidang sosial, politik maupun agama dalam suatu masyarakat ataupun negara. Masa reformasi sekitar 98 sampai sekarang ini di Indonesia merupakan sebuah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, di mana masa reformasi dimulai tahun atau tanggal 21 Mei 1998. Pada saat itu Presiden Soeharto mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Presiden B.J. Habibie. Berikut ini merupakan dampak positif terjadinya reformasi. Satu diantaranya adanya pembatasan masa jabatan presiden. Ya, tidak ada presiden seumur hidup. Sekarang 5 tahunan. Kemudian terlaksananya Undang-Undang Dasar 45 beserta amandemennya. Kurang lebih sudah 4 kali kita melaksanakan amandemen untuk Undang-Undang Dasarnya. Kebebasan pers. Yang berikutnya terlaksana pemilihan presiden langsung. Meningkatnya derajat bangsa Indonesia. Sifat terbuka Indonesia pada dunia internasional. Itu diantaranya yang masuk pada masa reformasi. Tetapi di masa reformasi juga mengalami penyimpangan-penyimpangan, diantaranya adalah terjadinya perseteruan antara DPR dan Presiden waktu itu. Kemudian menghasilkan memorandum 1 dan 2. Penyimpangannya lagi gagalnya proses diplomasi Indonesia yang telah menyebabkan lepasnya Kepulauan Sipadan dan Likitan. Jadi reformasi ini ternyata diawali dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan dari Kepulauan Indonesia. Ini memprihatinkan karena sebuah pulau bisa lepas dari Indonesia. Kemudian kegagalan pemerintah dalam upaya memberantas maupun menghapus angka pengangguran dan juga kemiskinan di Indonesia. Seringnya terjadi korupsi dan meningkat angka pengangguran di Indonesia. Pengalian tata niaga jumlah barang publik, misalnya BBM, tarif transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anakku semuanya, itu yang bisa kita pelajari dari masa ke masa tentang nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya. Baik anak-anakku semuanya, saya kira itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan bisa kita ketemu lagi nanti di pertemuan yang berikutnya atau minggu yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.